Saya kecewa atas dakwaan yang disampaikan soal kerugian negara. Dalam perkara saya semakin tidak jelas, ya, tidak ada lampiran audit BPKP yang menguraikan dasar perhitungan kerugian negara tersebut. Majelis Hakim yang terhormat, sungguh kami miris terdakwa disangka melakukan korupsi, sementara Rp1 pun penuntut umum tidak bisa membuktikan adanya aliran dana yang masuk ke terdakwa, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pak Tom Lembong didakwanya nggak nerima keuntungan gula itu gimana? Pajak. Kan pasal 2 pasal 3. Artinya? Artinya gimana? Ya menguntungkan orang lain, korporasi, itu juga bisa dijerat. Walaupun dia nggak nerima keuntungan. Sudah dibilang pasal 2 pasal 3 itu menguntungkan orang lain, bukan hanya dirinya. Ya. Oke. Itu dulu diberitakan, udah keren-keren ini. Ya guys, pada akhirnya Pak Tom Lembong ditetapkan bersalah ya, dinyatakan bersalah karena dianggap lalai hingga terjadi korupsi. Jadi Pak Tom Lembong ini adalah satu-satunya koruptor yang tidak menikmati uangnya walau hanya Rp1 pun. Keren. Dan ternyata kita tahu ya, dengan kasus Pak Tom Lembong ini kita jadi sadar bahwasanya ada juga pejabat di negeri ini yang bersih. Nyatanya Pak Tom Lembong tidak terbukti mendapatkan uang dari hasil korupsi tersebut. Tapi kenapa kok Pak Tom Lembong dinyatakan bersalah? Karena dianggap lalai katanya ya kan. Sedangkan Pak Erick Thohir bertahun-tahun menjabat dan korupsi BUMN 1.000 triliun lebih. Tidak dianggap lalai. Emang keren ya. Tom Lembong adalah bukti nyata korban kriminalisasi politik. Tak ada transparansi yang jelas perihal dasar nilai kerugian negara yang didakwakan kepadanya. Semua pihak yang berseberangan dengan kekuasaan seolah wajib dihabisi. Sementara kerugian kuadriliun Pertamina, jaksa cepat sekali membantah Erick Thohir terlibat. Ketidakadilan secara telanjang dipertontonkan tanpa tedeng aling-aling. Luar biasa daya rusak warisan Mulyono bagi bangsa ini, nyaris meninggalkan kotorannya di segala lini. Tolong ingat dan catat semua kebiadaban gerombolan pemerkosa konstitusi ini. Bila saatnya tiba, mereka harus memperoleh hukuman yang setimpal. Tom Lembong mungkin menjadi satu-satunya terdakwa korupsi yang tidak menikmati hasil korupsinya. Kasus impor gula pasir yang menyeret nama Tom Lembong nampaknya menjadi kasus korupsi yang aneh dan cukup membingungkan. Bagaimana tidak? Karena hingga saat ini Kejaksaan Agung masih belum mampu membuktikan adanya aliran dana korupsi yang mengalir ke Tom Lembong. Ia malah didakwa dengan tuduhan memberikan keuntungan kepada pihak-pihak lain. Nah, terus ngapain ya Tom Lembong korupsi hanya untuk memberikan keuntungan kepada pihak lain, sementara dirinya sendiri sama sekali tidak menikmati uang hasil korupsinya? Apalagi kinerja keuangan saat dirinya menjabat sebagai Menteri Perdagangan juga sudah diaudit oleh BPK RI. Hasilnya clean and clear, tidak ada masalah. Kemudian kalau ia didakwa karena kebijakan impornya yang dinilai menyalahi aturan, yang seharusnya disalahkan adalah ya presidennya, karena dialah yang membuat kebijakan impor tersebut. Karena Tom Lembong sebagai Menteri Perdagangan hanya mengikuti arahan dan juga perintah dari presiden. Jadi kalau kita mau fair dalam mengusut kasus impor gula pasir ini, seharusnya bukan hanya Tom Lembong saja yang diseret, tapi juga Menteri Perdagangan lainnya dan juga presidennya. Tentu kalian sudah tahu siapa presidennya waktu itu. Save Tom Lembong. Fakta terbaru di persidangan Tom Lembong atas kasus dugaan importisasi gula membuat saya geleng-geleng kepala. Gimana nggak coba? Bukti uang tunai setengah T yang dihadirkan untuk persidangan itu nggak ada Rp1 pun yang mengalir ke kantong pribadi Tom Lembong. Menurut saya, sidang kasus Tom Lembong ini sangat bertele-tele. Karena sampai saat ini, Kejaksaan belum melampirkan bukti audit BPKP secara transparan. Bayangin aja, kasus ini udah berjalan lebih dari 4 bulan, tapi bukti auditnya aja gak pernah jelas. Selain itu guys, saya menilai penegakan hukum korupsi di negara ini tuh tebang pilih gitu loh. Katakan kalau Tom Lembong emang betul korupsi, ya langsung penjarakan aja. Tapi penjarakan juga dong yang merugikan negara atas nama food estate, korupsi BTS, kasus kelangkaan minyak goreng, izin tambang, dan lain-lain. Malah sekarang tuh pada mentereng di jabatan eksekutif. Ini sih jelas bukan upaya pemberantasan korupsi, tapi upaya pembersihan oposisi. Ya guys, akhirnya rame juga nih ya di sosial media, para netizen membuat video yang bercaption kan. Berarti netizen bisa diduga terdakwa juga ya, karena sudah lalai
kepada para pejabatnya, sehingga para pejabat sudah banyak yang korupsi. Kocak sekali guys. Lalu apa kabar dengan mantan presiden kita yang membuat kebijakan yang bahkan itu banyak juga membuat kerugian negara guys. Ini ada ya yang nge-tweet di akun X ya. 1. BUMN dikorup sampai kuadriliun rupiah, menteri aman. Yang kedua, food estate rugi triliunan, menteri aman. Yang ketiga, skandal pagar laut, menteri aman. Yang keempat, skandal dan dana haji, menteri aman juga. Ini Tom Lembong bahkan gak dapat sepeser pun keuntungan main penjarain AHJ. Bukan main emang daya rusak Mulyono katanya. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Tom Lembong didakwa korupsi 578 miliar meski tak menikmati untung impor gula. Ini, saya bertanya-tanya nih, kenapa Pak Tom Lembong ditangkap kalau memang tidak menikmati untung dari korupsi ini? Ya. Atau jangan-jangan karena Pak Tom Lembong ini ketua tim suksesnya Pak Anies Baswedan ya, sehingga lawan politiknya geram, tidak suka, akhirnya ya udah penjarakan saja. udah. Saya nggak mau aneh-aneh komentar yang nyeleneh-nyeleneh, biar netizen saja yang komentar. Yang menikmati aman, yang tidak menikmati ditahan. Indahnya negeriku. Buruan tangkap 10 tersangkanya. Harusnya Tom Lembong itu saksi bukan tersangka. Hukum Indo makin ngaco gini. By the way, ini agak unik sih. Maksudnya terlihat agak antik. Gimana maksudnya bang? Hukum adalah alat balas dendam elit. Oh? Peradilan sesat. Aneh bin pesanan. Siapa yang mesan? Hukum nyata bagi lawan politik. Nah, kok menjurus lawan politik? Aduh, netizen, coba komentar. Kasus Tom Lembong ini sebenarnya murni dia korupsi, melakukan kejahatan, atau karena murni politik, karena lawan pas pilpres kemarin? Coba komennya. Aku takut mau ngomen macam-macam, takut di udah. Tom Lembong tak dibebankan kerugian negara atas kasus impor gula. Atau emang nggak bersalah, ngapain dibebankan? Terus Kejagung sendiri menyatakan ini adalah kerugian di tahun 2006 yang pada saat itu pejabatnya bukan Bapak Menteri Perdagangan, saat itu bukan Pak Tom Lembong. Terus ngapain lo tahan, dodol, pejabat nih SDM rendah? Gue gak ngerti sama hukum di Indonesia, emang mungkin bisa dibeli gitu ya sama penguasa. Terus pejabat-pejabat di Indonesia kan emang rata-rata koruptor gitu ya. Kayak gampang banget gitu, hukum dibeli dan diperdagangkan atas dasar kepentingan politik. Kalau nggak salah, Tom Lembong ini ditangkap setelah dia ikutan demo di Istana Merdeka. Kasus ini ngeliatin kalau pemerintah kita itu nggak kompeten gitu dan nggak berani melawan oposisi, kayak semuanya harus jadi koalisi. Bahkan kemarin Prabowo pengen membuat koalisi permanen, kayak segitunya dia takut. Padahal 2029 entah dia masih hidup atau enggak, soalnya sekarang kan dia udah umur 73 gitu ya, udah tua banget. Dan pejabat di Konoha ini kan rata-rata emang koruptor gitu, jadi mungkin disuguhin, ayo ntar aku kasih kamu uang, kamu harus bikin dia ini jadi tersangka. Terus yang nyuruh ini karena dia takut adanya oposisi. Ini paling lucu nih dari kemarin ya. Danantara ini adalah pusat kekayaan dan investasi Republik Indonesia. Tapi gue tuh herannya gini, orang yang ditunjuk itu adalah finalis paling korupsi menurut OCCRP, lembaga internasional yang kredibilitasnya ini nggak usah diragukan lagi. Jadi si Wowo ini kan udah lansia ya, udah 73 tahun gitu, tapi masih pengen tetap berkuasa dengan cara dia ngejatuhin oposisi di negeri ini. Padahal dia kebijakannya tuh nggak ada yang baik gitu loh. Baru 100 hari kerja, ini bikin peraturan yang amburadul. Gue yakin nih ya, dia ngasih jabatan ke Jokowi di Danantara ini adalah tanda jasa, karena si Jokowi ini udah ngebantuin dia kampanye waktu pilpres. Sampai buktinya dia bilang, "Hidup Jokowi!" Tom Lembong adalah bukti nyata korban kriminalisasi politik. Tak ada transparansi yang jelas perihal dasar nilai kerugian negara yang didakwakan kepadanya.
Semua pihak yang berseberangan dengan kekuasaan seolah wajib dihabisi. Sementara kerugian kuadriliun Pertamina, jaksa cepat sekali membantah Erick Thohir terlibat. Ketidakadilan secara telanjang dipertontonkan tanpa tedeng aling-aling. Luar biasa daya rusak warisan Mulyono bagi bangsa ini, nyaris meninggalkan kotorannya di segala lini. Tolong ingat dan catat semua kebiadaban gerombolan pemerkosa konstitusi ini. Bila saatnya tiba, mereka harus memperoleh hukuman yang setimpal.